Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi wa ghufranihi tughfaru dzunub was sayyi'at wa bi jamalihi wa kamalihi tunalu raghaib wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin wa rabbul kainat, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi unzila ilayhi al-ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Falaqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'al ladzina taqaw والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة سيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayuhal muslimun al-muttaqun fa inni usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, melalui mimbar dan hari yang penuh berkah ini, khatib mewasiati di khatib pribadi khususnya dan mengajak saudara-saudara kaum muslimin pada umumnya untuk menjaga, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita? Para ulama mendefinisikan, dan itulah arti daripada takwa, imtithal awamirillah wajtinabun nawahi. Iman kita, takwa kita dapat kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan dengan cara melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa saja yang dilarangnya. Semoga itu adalah bekal kita, dan sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal manusia kelak menghadap Allah adalah takwa. Hadirin jemaah yang kami muliakan, bagian daripada meningkatkan kualitas takwa, menjaga kualitas takwa, selain tadi definisi ulama, para ulama juga menambahkan, diantaranya adalah bahwa kita dianjurkan terus membaca, memahami, mentadaburi Al-Quran, kitab yang diturunkan sebagai petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai arah kehidupan kita di dunia untuk menyongsong kehidupan yang abadi kita kelak di akhirat. Salah satu tadabur ayat yang akan khatib sampaikan pada kali ini adalah apa yang tercatat, apa yang tertuang di dalam surah Al-Mujadalah ayat 7 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Makna bebasnya, hadirin yang kami muliakan, Allah SWT berkata kepada kita, tidakkah kau tahu hai manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Sekiranya ada 3 orang bercakap-cakap percakapan rahasia di tempat gelap, maka sesungguhnya Allah adalah pihak yang keempatnya. Sekiranya ada orang berlima mempercakapkan sesuatu yang sangat rahasia, hanya diketahui oleh 5 saja mereka merasa, ketahuilah sesungguhnya Allah adalah pihak yang keenamnya. Bisa jadi lebih daripada itu jumlahnya, atau lebih kurang daripada itu jumlahnya. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama mereka, mengetahui mereka. Dan Allah kelak nanti akan petunjukkan, akan menampakkan apa saja yunabbi'uhum, yang detail, yang kecil, yang kita nggak sadari. Nanti pada saatnya Allah akan bukakan untuk kita semuanya. Allah akan tampilkan di hadapan kita semuanya.
pada saat hisab nanti. Hadirin yang kemuliakan, inilah yang di dalam bahasa tauhid namanya adalah ma'iyatullah, muraqabatullah, penyertaan Allah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Hadirin yang kemuliakan, para ulama membagi ma'iyatullah dalam dua bagian. Yang pertama namanya ma'iyatullahil khassah, dan yang kedua ma'iyatullahi al-ammah. Ma'iyatullah al-ammah, kebersamaan Allah yang secara besar sama makro, secara general, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyertai makhluknya, bukan hanya manusia dan bukan hanya orang beriman, orang kafir, orang mukmin, orang fasik, orang munafik, orang yang tidak percaya sama sekali sama Allah pun Allah menjamin hidup mereka. Allah menyediakan hidup mereka. Dunia ini sediakan untuk manusia. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Itu makna kebersamaan Allah atau melalui malaikat-malaikatnya kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Tetapi ada satu lagi, ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus yang tidak Allah sembarang kasihkan kepada siapapun dia, kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya di dunia. Apa bentuk ma'iyatullah kepada mereka-mereka ini? Hadirin yang kami muliakan, selain daripada ma'iyatullah yang amah tadi, diberikan rizki, diberikan penghidupan, tetapi juga Allah hadirkan kepada mereka ini hidayah, taufik, sakinah, ar-ridha, dan lain-lainnya. Inilah yang membedakan orang-orang yang beriman daripada yang lain-lainnya. Karena ada hidayah, itulah sesungguhnya anugerah Allah yang mahal harganya, yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Tetapi hidayah saja tidak cukup. Karena semua kita yang beriman adalah memperoleh hidayah. Tapi belum tentu orang yang memperoleh hidayah Islam, dia mengaku dirinya Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. 5 waktu sholatnya, ketemu Ramadan dia puasa, ada harta dia zakati, ketika punya harta dia berhaji. Maka untuk melakukan yang ini kita butuh hidayah selanjutnya yang kita namakan namanya taufik. Itulah maka ma'iyatullah yang khusus ini, hidayah dan taufik. Apalagi ma'iyatullah khasah kepada orang beriman ini, as-sakinah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Dialah Allah yang menurunkan, menganugerahkan ketentraman, ketenangan batin orang yang beriman agar bertambah kemantapan iman mereka. Boleh jadi mungkin dalam hidup terbatas anugerah rizki yang diberikannya, melalui sakinah, tenang, tentram, adem, ayam. Ketika diberikan anugerah yang luas, yang banyak, yang melimpah, dia pun tenang, tidak berfoya-foya, tetap jalan dalam jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah harga yang mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Mengakhiri khutbah ini, apa cara untuk memperoleh ma'iyatullah al-khassah ini? Dari sekian banyak ayat Quran, maka kami ketengahkan 3 secara sederhana. Pertama, di akhir ayat surat Al-Nahl, Allah SWT berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ada 2 kata kunci di situ untuk memperoleh ma'iyatullah. Pertama, takwa, yang sudah kami sampaikan di awal. Yang kedua, walladzina hum muhsinun, adalah orang-orang yang berbuat baik, bukan saja berbuat baik kepada dirinya, bukan juga kepada keluarganya, tetapi juga kepada orang-orang lainnya. Kita sebut ini adalah ihsan. Dan yang ketiga adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam ketakwaan, dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam musibah ketika datang kesulitan. Sabar di dalam sholat, tekun sholatnya, langgeng sholatnya. Sabar dalam melaksanakan sholatnya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan sabar pada yang lainnya. Ada 3 kunci dalam Quran mengatakan orang-orang yang akan mendapatkan ma'iyatullah, bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan yang ketiga sabar
ketika menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan pesan singkat Jumat kali ini memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan takwa, ihsan dan sabar, dan semoga itu Allah turunkan ma'iyahnya kepada kita terus bertambah dan bertambah sampai akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabil karim irsyadan wa ta'liman lana jami'a haitsu annahu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.